Saya ingin kepada Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan? Coba tunjuk tangan. Gak ada kan? Berarti semua mengalami pencobaan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu benar mau mengakui sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus, mengatakan pencobaan-pencobaan yang tadi kita baca semua, mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, disebut sebagai pencobaan-pencobaan biasa. Ada yang mau mengatakan begitu? Coba katakan dulu, kalau yang ada suami istri katakan, "Pak, pencobaan itu biasa. Ma, pencobaan itu biasa." Ayo katakan ke tetangganya. Loh, kok nggak berani ngomong? Kalau berarti kalau Anda nggak berani mengatakan itu, berarti Anda nggak mengalami. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh, amin. Mulai hari ingat pencobaan yang kau alami. Tahun 2025 dan selanjutnya ada banyak pencobaan-pencobaan yang kita akan lalui. Mulai hari ini kita mau mengatakan pencobaan-pencobaan itu biasa. Kita sepadankan, kita selaraskan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang kita sudah baca sampai ayat yang ke-17 itu oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang pribadi yang dipanggil dengan spektakular karena dia sempat rebah jatuh dari atas kuda tapi tidak mengalami cedera dan dia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pribadi itulah yang memanggil dia. Dan pribadi yang menulis ini adalah pribadi yang mengalami banyak pencobaan. Dia pernah mengalami dikejar-kejar orang sampai akhirnya dia diturunkan dari tembok kota. Di dalam keranjang diturunkan dari tembok kota. Ada kalanya suatu kala dia dicobai dengan bagaimana dia dikejar orang, dirajam, dilempari batu, diperkirakan oleh banyak orang yang melakukan itu, dia sudah mati. Jadi ditinggalkan. Jadi ketika murid-muridnya datang, ya murid-murid kan berarti mengelilingi dia. Baca, keesokan harinya dia langsung berangkat ke kota lain. Apa yang kita mau katakan tentang pribadi ini? Pribadi yang mengalami sedemikian banyak pencobaan. Saya pikir dulu karena dia menjadi aktor intelektual yang memprovokasi orang-orang untuk melempar batu, merajam batu kepada Stefanus, maka dia sendiri mengalaminya. Tapi dialah yang menuliskan ayat firman Tuhan ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita lalui, itu pencobaan biasa. Ya, sepanjang hidup kita akan mengalami pencobaan karena nanti kita lihat di sejarah itu, sejarah perjalanan bangsa Israel itu, dikisahkan mereka keluar, mereka menghadapi hati Firaun untuk melarang mereka keluar. Dan akhirnya mereka keluar. Dan akhirnya mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan hidup itu menggambarkan kehidupan kita. Jadi memang pencobaan-pencobaan itu akan kita alami. Dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Sampai kita menembuskan nafas terakhir. Kalau kita tidak mau selaras dengan firman Tuhan. Kita akan jatuh bangun. Rasanya berat dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu. Kita mau sepakat dengan Rasul Paulus. Yang pribadi yang sudah mengalami pencobaan-pencobaan demikian dahsyat. Dan dia oleh ilham Roh Kudus sanggup menulis. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kenapa? Rahasianya adalah pertama karena Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang setia. Nah sekarang kita lihat historisnya. Waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian sudah cukup banyak sampai 10 kali Firaun menghalangi. Tapi yang terakhir yang ke-10 terpaksa Firaun merelakan mereka keluar. Sejumlah 2 juta lebih orang berjalan kaki. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya bangsa Israel.
Tapi ada suku bangsa lain juga yang ikut mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ini gambaran daripada segala suku bangsa akan dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Lihat, ya, dicatat ulang kembali oleh Paulus, ya, oleh Paulus dicatat. Mereka keluar, mereka melintasi laut, mereka berada di bawah tiang awan, mereka minum dari batu karang yang sama. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang mereka alami sekarang juga kita alami. Kita sudah sama. Setiap anak Tuhan sudah mengalami berjalan di dalam laut. Artinya sudah menjadi anak Tuhan, sudah dibaptis dari laut. Itu baptisan harus diselam. Karena ketika mereka berjalan dalam laut, itu gambaran baptisan. Jadi mereka dibaptis, berjalan dalam laut. Kita semua sudah dibaptis. Berada di bawah tiang awan. Kita semua berada di bawah perlindungan Roh Kudus. Sama, gak ada bedanya. Kita minum dari batu karang yang sama. Sekarang kita sama-sama. Perjamuan minggu lalu. Minum. Makan. Minum. Anggur. Darah Yesus. Dan tubuh Yesus. Sama, gak ada beda. Kalau begitu, jangan yang enak saja sama. Percobaan-percobaan yang kita alami akan sama. Mungkin lebih berat lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya, zaman dulu orang gak mengalami perang. Zaman sekarang mengalami perang. Betul? Berarti kan lebih berat. Memang dunia ini bukan semakin baik. Semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin banyak hal yang akan kita alami. Tetapi apakah Anda dan saya siap? Paulus siap. Makanya dia berani ngomong begitu. Dan Tuhan yang menuliskan ini lewat tangan Paulus. Sebagai apa tadi? Semua firman Tuhan katakan ayat 10. Semua ini ditulis sebagai peringatan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Sejak lahir sampai nanti kedatangan kedua itu akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saya masuk manusia-manusia akhir zaman. Ya. Waktu perhatikan baik-baik. Ketika dia keluar, sepanjang perjalanan, cukup dicatat tadi ada 5. Pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kedua, jangan melakukan penyembahan berhala. Jangan mencobai Tuhan. Ya. Jangan melakukan percabulan. Jangan bersungut-sungut. 5 dikategorikan 5 semua itu. Sebenarnya 5 itu sama, semua satu. Karena yang satu tadi katakan, jangan menginginkan yang jahat. Baru yang kedua, jangan melakukan percabulan. Jangan melakukan pencoba. Jangan mencobai Tuhan. Yang ketiga, yang selanjutnya jangan apa? Jangan bersungut-sungut. Jadi baik mencobai Tuhan, baik bersungut-sungut, baik hal-hal yang lain, sebenarnya semua itu menginginkan hal yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang katakan bahwa pencobaan-pencobaan itu datangnya oleh karena kita memenuhi keinginan kita. Kita dipikat oleh keinginan kita, kita melakukannya. Siapa di antara kita yang tidak punya keinginan? Semua punya keinginan, berarti potensi menghadapi pencobaan itu semua akan alami. Ya, ibu-ibu menginginkan baju yang bagus, tapi ketika pergi ke shopping, ini baju udah bagus. Aku beli lagi yang bagus. Tidak ingat dia bahwa tadi gaji suaminya cuma 10 juta. Kalau beli baju sampai 1 bulan, beli baju 3, 4, tiap bulan begitu, lama-lama kan habis untuk beli baju, betul? Jadi potensi untuk menghadapi pencobaan itu ada karena timbulnya dari keinginan kita. Oleh sebab itulah kita harus memanagenya. Bagaimana cara memanagenya? Kita lihat. Pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka semua bersukaria. Apa sebab mereka bersukaria? Mereka merasa telah dibebaskan dari 430 tahun dikungkung, dibelenggu dengan kerja paksa dan lain sebagainya. Yang kedua yang membuat mereka bahagia apa? Ya, mereka bisa keluar, mereka dijanjikan Tuhan menyertai mereka. Apalagi mereka rasa keluar itu semua happy karena apa? Sebelum keluar ingat Tuhan kasih hati bangsa Mesir berkemurahan sehingga mereka menjarain. Setiap
telinga ada anting-anting, tolong dong kasih aku. Dikasih, tidak ada protes. Lemarimu ada apa? Seperti dihipnotis saja, buka lemari ada apa? Ada emas, ada apa? Semua diambil. Alkitab mengatakan mereka menjarai bangsa Mesir. Jadi pergi dengan seberkas, mungkin kalau sekarang pergi dengan semua perbekalan cukup. Tapi tidak lama kemudian, mulai mereka bersungut-sungut. Sebab apa? Setelah mereka berjalan, mereka menoleh ke belakang. Tentara Mesir, Raja Firaun mengejar dengan pasukan perang. 600 gambaran angka 6, angka manusia. 600 datang, mengejar mereka. Karena imbang. Ya, berjalan kaki dengan kuda, tentu kalah dong. Binatang yang paling cepat adalah kuda. Nah, tentara ketika menoleh ke belakang, semuanya takut. Semuanya takut sampai berseru-seru kepada Musa. Musa, kan kami sudah katakan, jangan ganggu kami. Kami sudah berada di zona nyaman. Kok bawa kami keluar? Lihat sekarang. Apakah kamu akan membawakan kami untuk mati di padang gurun ini? Itu yang dia marah kepada Musa. Musa pun sempat menghadapi 2 juta orang. Agak sableng juga, agak panik juga. Saya akui Musa itu luar biasa. 2 juta orang datang semua mengerumun dia. Saya dikerumuni seluruh jemaat yang jumlahnya 100 orang aja puyeng saya. Iya, jangan kalau itu jangan bikin saya puyeng, jangan sampai semua orang datang. Om gimana om gimana? Jangan. Nanti saya tambah tua. Oleh sebab itu mari perhatikan. Ketika mereka menghadapi gitu, mereka semua bingung. Mereka semua bingung. Pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya mengatakan itu. Karena pertama tadi Allah setia, kedua Allah menyediakan jalan keluar. Kan firman Tuhan. Ayo kita baca dulu sekali lagi supaya melekat. Yang ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Ada 3 hal. Pertama, Allah setia. Allah dulu dan Allah sekarang. Dan sampai selama-lama Allah setia. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Yesus kemarin sama. Hari ini sama. Esok juga sama. Dia setia. Anda harus yakin itu. Harus yakin. Kalau nggak yakin, ngapain Anda datang ibadah? Saya keras aja ngomong. Kalau nggak yakin, ngapain datang ibadah? Jangan sia-sia datang ibadah. Ya toh? Harus yakin bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Dalam segala perkara, dia setia. Yang kedua, bukan hanya setia, dia janjikan kasih jalan keluar. Cuman kita tahu nggak jalan keluar atau enggak. Itu masalahnya. Masalahnya kita sering menjadi bersungut-sungut, berkeluh karena kita tidak tahu jalan keluar. Janji Tuhan iya dan amin. Dia setia, dia berikan jalan keluar. Dengan demikian kita dapat menanggungnya. Nah sekarang kita setia semua nggak perlu lagi dibahas. Kita imanis Tuhan itu setia. Tapi jalan keluarnya perlu kita tahu. Amin. Kita perlu tahu jalan keluarnya apa. Mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Karena Paulus oleh ilham Roh Kudus menulis historis perjalanan bangsa Israel ini dari sejak mereka mau keluar sampai masuk ke tanah perjanjian, jumlahnya 2 juta orang. Dan kalau kita baca dengan teliti, yang tercatat sebagai pasukan, karena 20 tahun ke atas itu dianggap pasukan yang siap berperang. Kita hidup ini kan berperang nih, hidup ini kan ya, itu kurang lebih 600.000 lebih. Gak sedikit angkanya Bapak Ibu, 600.000 lebih. Bayangkan kalau punya jemaat 600.000. Andai kata punya jemaat 600.000. 600.000. Tapi dari 600.000 berapa orang yang masuk ke tanah perjanjian? Berapa orang? Berapa? 2. Kemana lagi yang lain?
Mungkin mereka nggak tahu jalan keluar. Bisa jadi kalau kita ngomong begitu. Tapi mari kita lihat. Yang dua orang ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya mau kita semua masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu naik masuk ke ruang ibadah. Ada baca nggak di sana? Visi gereja kita. Visi yang pertama. Membawa semua jemaat masuk ke kekekalan tanah perjanjian. Kalau aku sudah membawa, udah kugiring, tapi ada yang lepas. Oh, urusanku, tapi aku sudah menggiring. Aku sudah membawa Anda untuk semua masuk ke tanah perjanjian. Itu visi pertama. Sama seperti Musa juga sama. Namun kenyataannya ada 600 lebih. Banyak, terlalu banyak kalau dibandingkan dengan 2 yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Ternyata mereka mengalami pencobaan, tapi mereka tidak lolos. Tidak tahu jalan keluar. Maka pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu jalan keluarnya. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Dari perjalanan ini, pada waktu mereka keluar, di depan ada Laut Tebrau, di belakang tentara Mesir mengejar, mereka hanya bisa mengomel, marahi pemimpin. Biasa, sekarang begitu juga. Kalau ada masalah, yang disalahkan pemimpin, gembala salah. Oh, juga yang salah, yang pembantu-pembantu gembala juga salah. Kalau ada anak-anaknya nanti tidak maju, gimana guru sekolah minggu ini? Dididik nggak guru sekolah minggunya? Halo guru sekolah minggu, sabar ya. Kita menghadapi pencobaan-pencobaan, tapi pencobaan itu biasa. Ya. Ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu dulu. Akhirnya kita tahu kan bahwa mereka bisa keluar kan dari Laut Tebrau, betul? Kita semua sudah tahu. Sekarang kita bisa tahu. Kita bersyukur yang hidup di akhir zaman. Sungguh-sungguh luar biasa kita yang hidup di akhir zaman. Coba nanti baca. Saya nggak usah baca, tapi catat aja dulu. Ibrani 11 ayat yang terakhir, kalau tidak salah 39 ayat yang terakhir. Nanti baca di rumah. Betapa luar biasanya kita yang hidup akhir zaman. Keistimewaan yang lain. Nah, waktu mereka dikejar-kejar, ya, apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, mengapa kamu ikut bersuruh-suruh? Musa pun ikut panik. Mengapa kamu bersuruh-suruh? Ingat nggak dialog antara Musa dengan Tuhan? Waktu pertama kali Musa jumpa dengan Tuhan. Apa yang ada di tanganmu Musa? Musa bilang tongkat. Tongkat itu dia pakai 40 tahun untuk menggembalakan kambing domba. Tapi hari itu ke atas, tongkat itu Tuhan ubah menjadi tongkatnya Allah, bukan tongkat Musa lagi. Dan Allah berpesan, baliklah kamu ke Mesir. Pimpin bangsaku, umat pilihanku menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang kujanjikan kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Aku menyertai kamu. Itu janjinya. Bawa tongkat ini. Dan dengan tongkat ini kamu lakukan banyak-banyak mujizat. Kan sudah dibawa. Dia berseru-seru. Makanya ketika dia berseru-seru, Tuhan bilang, ngapa kamu ikut berseru-seru, ikut panik seperti banyak orang. Ya, straight out your rod. Julurkan tongkatmu. Kita dijulurkan. Apa Musa tahu bahwa laut itu akan terbelah? Saya tanya dulu Bapak Ibu jawab. Musa tahu nggak bahwa laut itu akan terbelah? Tidak tahu. Tapi mengapa laut itu terbelah? Karena dia taat. Ketika disuruh julurkan tongkat itu. Semalam dalam ibadah rayon pada rayon Agape, saya ngomong lagi. Tahu nggak Sadrak, Mesad dan Abednego bahwa mereka akan keluar, tidak akan terbakar oleh perapian yang menyala-nyala, yang sengaja dibuat 7 kali lipat panasnya? Nggak tahu. Jawabannya pasti nggak tahu. Tahu nggak Daniel bahwa ketika dia dilempar ke dalam gua singa, dia tahu nggak bahwa dia akan kembali keluar dari gua singa? Nggak ada yang tahu kan? Dia pun nggak tahu.
Sama saja Musa dengan bangsa Israel juga nggak tahu. Tapi dia taat ketika disuruh julurkan tongkatmu. Ketika dia ulurkan tongkatnya, makanya terbelah. Dan untuk menghentikan musuh kembali dia ulurkan, maka tongkat itu, maka haleluya. Sekarang pertanyaan saya. Oh ya itu om, karena tongkat Musa dipakai oleh Musa. Pertanyaan saya, tongkat yang sama dipakai oleh Harun dan dipakai oleh Musa. Sama nggak mujizatnya? Halo? Tongkat yang sama dipakai Harun dan dipakai Musa. Karena tongkat itu sumber mujizat. Sama, tetap mujizat terjadi. Pada kesempatan yang lalu saya berbicara tentang tongkat ini tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Tongkat berbicara dari firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih historisnya, lebih lengkap urutannya, ikut Jumpagi. Orang-orang yang Jumpagi itu tahu historisnya. Mengapa tongkat itu adalah firman Tuhan. Kalau sekarang yang tidak ikut Jum ya terima aja dulu lah. Nanti kalau memang mau tanya lebih dalam, tanya sama yang ikut Jumpagi. Tongkat berbicara Tuhan. Ya. Pada waktu tongkat diulurkan, mujizat terjadi. Saya tanya lagi, apakah mereka ketika lagi senang-senang euforia, mereka jalan dari Elim, melanjutkan perjalanan. Di Elim mereka begitu sukaria. Ya, Nabia, Deborah, saudara daripada Harun, ya, mengambil rebana, dia nyanyi. Kenapa? Euforia mereka baru keluar. Nah, setelah mereka keluar, mereka menghadapi apa lagi? Air yang pahit. Setelah melanjutkan apa lagi? Mereka mengalami apa lagi? Mereka mengalami lagi tiba-tiba bangsa Amalek datang menyerang mereka. Halo, pencobaan itu banyak catatan firman Tuhan. Ada yang ngomong, Tuan Carlos, kau tenang aja ya, aku mau cobain kamu. Gak ada dia ngomong gitu. Gak ada. Gak ada ngomong, gak ada muka dimanya dulu. Tiba-tiba aja datang. Pencobaan itu datang tiba-tiba. Gak disangka, gak diduga. Sekali lagi, dalam catatan firman Tuhan yang di dalam perjanjian baru pun, bahasanya tiba-tiba, sekonyong-sekonyong, sekonyong-konyong datang angin sakal. Tiba-tiba datang badai. Ada yang menduga. Porsi kita adalah, kita harus tahu. Musa harus tahu ada tongkat. Baca nanti ya, di dalam Keluaran pasal 14 mulai 15 sampai 17. Ketika Musa menjulurkan tongkatnya, laut terbelah. Cukuplah satu bukti saya tunjukkan. Tidak perlu sampai sepanjang mereka masuk ke dalam perjanjian. Satu lagi. Tadi kenapa saya nyanyikan lagu? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, Musa sudah merasakan penyertaan Tuhan. Pada waktu bangsa ini memberontak dengan membuat patung anak lembu emas, Tuhan mengancam mereka. Tegar tengkuk sekali kalian ini. Udahlah, aku tidak mau menyertai kalian. Musa nggak berani bergerak. Dia katakan, Tuhan, kalau engkau tidak beserta dengan aku nggak mau berjalan Tuhan. Aku nggak mau berjalan Tuhan. Dalam dialognya di dalam Keluaran pasal 33, satu pasal kita baca, akhirnya Tuhan memenuhi. Apa yang kau minta pun aku akan lakukan. Dan pasal 34, kembali ke atas, memahat dua lok batu yang sama, naik ke atas kembali ke atas bukit, berpuasa 40 hari 40 malam kembali, dan Tuhan kembali menulis firman Tuhan, 10 hukum Taurat. Di mana 10 hukum Taurat ini? 10 hukum Taurat dengan mana, dengan tongkat dimasukkan ke dalam mana? Peti perjanjian. Sekarang saya mau bawa Bapak Ibu
mereka sudah dipimpin. Ini kepemimpinan ganti oleh Yosua. Ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan. Firman Tuhan katakan pada waktu itu sungai Yordan itu karena pada musim panen. Pada waktu itu sungai Yordan sebenarnya sedang banjir bandang. Karena dari bahasa waktu itu masa panen. Jadi berarti sungai itu penuh. Tapi bagaimana mereka bisa nyebrang? Imam-imam kepala membawa peti perjanjian mendahului turun ke sungai. Isi peti perjanjian apa? 10, 2 lob batu 10 tongkat Musa dan jalan dulu kan? Lewat. Sudah lewat apa lagi yang mereka hadapi? Pagar tembok yang kokoh. Menurut catatan sejarah, pagar tembok Yeriko itu bisa dilalui 4 kereta kuda. Kalau satu kereta kuda, ya 2 kuda tarik satu kereta, kalaulah diperkirakan minimal saja 2 meter lebarnya, 4, 8 meter tentu harus ada jarak. Kurang lebih saya kira tebalnya 10 meter tembok Jericho itu. Mungkin lebih tebal dari tembok Cina, mungkin. Saya belum pernah ke tembok Cina. Bagaimana cara rubuhnya? Setiap hari imam-imam berjalan di depan membawa peti perjanjian. Yang ada tongkat, yang ada firman dan ada mana. Ini semua gambaran Tuhan. Tabut ini gambaran Tuhan, baca catat dalam Bilangan pasal 7 ayat yang terakhir. Firman Tuhan dicatat di sana. Musa katakan kalau mereka mau berjalan, Musa katakan bangkitlah Tuhan. Kalau mereka mau berhenti, ya berdiamlah Tuhan. Itu gambaran Tuhan hadir. Setelah mereka keliling 7 hari, 6 hari, 1 hari sekali, hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali. Setelah 7 hari, apa yang membuat tembok Yeriko rubuh? Ketika mereka mempergunakan mulutnya. Sesuai dengan firman Tuhan. Setelah 7 kali, semua harus bersorak. Beserta dengan napiri. Memang tidak ditulis yang disorakan apa, tapi saya pasti yakin dan percaya. Pasti yang disorakan itu adalah kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Artinya apa? Saya bayangkan gini, saya renungkan gini. Setiap hari mereka bawa firman Tuhan dalam persoalan mereka. Mereka mungkin berdoa, renungkan. Hari kedua masih gitu, hari ketiga doa. Setelah selesai renungkan, saatnya Tuhan katakan bertindak. Mereka perkatakan firman itu. Pada peristiwa pertama, Musa ulurkan tongkat. Pada peristiwa kedua, tembok Yeriko turun. Jatuh, mereka perkatakan firman Tuhan. Kenapa saya punya iman seperti itu? Karena Yesus katakan waktu Yesus berhadapan dengan iblis. Ada 3 pencobaan. 3 pencobaan yang sama dialami oleh Adam yang pertama. Adam dan Hawa di taman Getsemani. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Dia kemukakan firman Tuhan. Yesus saja pakai firman Tuhan. Kalau kita Tuhan pakai doi, pakai duit, belum tentu kita bisa mengalahkan. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan uang. Ya, sakit, ada uang pun belum tentu sembuh. Saya kasih contoh. Dalam catatan firman Tuhan, bahwa wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, itu hartanya sudah habis semua. Tidak ada lagi, udah kere, semua dipergunakan untuk berobat.
Tapi ketika dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Bapak Ibu, Allah pada mulanya adalah Allah. Allah itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Tapi firman menjelma menjadi manusia di dalam ayat ke-14. Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi pribadi Yesus itu adalah firman Bapak Ibu. Makanya kata wanita pendarahnya, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Banyak kali kita punya firman. Firman sudah punya. Tapi banyak kali kita tidak pakai. Saya mau tanya dulu, tadi pagi yang bangun baca firman Tuhan siapa? Ayo. Ayo tunjuk tangan. Saya tadi pagi yang bangun baca firman Tuhan kok baru satu orang. Dari dua orang, tiga, empat. Iya. Yang lain kemana? Gitu. Ya, setiap hari. Kalau Anda dan saya butuh makan 3 kali sehari, harusnya kita makan juga firman Tuhan 3 kali. Sebab apa? Yesus katakan, manusia bukan hidup hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Kita perlu firman. Firman ini. Yesus katakan ada tertulis sampai 3 kali akhirnya iblis mundur. Apakah firman sudah disiapkan oleh Allah? Sudah. Allah setia. Dia tiap saat dia berbicara sama kita. Kapan? Ketika Bapak Ibu baca firman Tuhan. Baca. Kalau baca jangan diam-diam. Pagi bangun itu baca. Mulai seperti tadi. Saudara-saudara, aku mau kamu mengetahui. Baca itu. Karena firman Tuhan katakan apa? Iman, pendengaran. Firman-Mu. Firman Allah akan menguatkan Anda. Suatu hari, kesaksian lama saya. Saya mau usaha. Karena saya latar belakang usaha. Saya mau usaha. Usaha itu saya harus menghadapi seorang pejabat yang sempat mengusir saya dari dalam ruangan dia. Saya tidak perlu sebut siapa orangnya. Ketika saya mau berusaha untuk bertemu dengan dia, waduh, ketemu lagi dengan ini gimana Tuhan? Tapi tahu nggak Bapak Ibu, saya baca firman. Kan tiap pagi saya bangun baca firman. Ketika saatnya saya baca firman itu, keluar firman itu, saya baca. Firman itu tertulis dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan tertulis lagi, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh pun diperdamaikan. Saya dengar firman itu, ini untuk saya bilang. Ini untuk saya. Terus saya katakan, amin, ini untuk saya. Saya akan ketemuin Bapak itu. Firman Tuhan kita, kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh pun diperdamaikan. Dengan itu saya punya satu begitu saya datang, dalam ada tamu. Ini pejabat, dalam ada tamu. Saya dipersilakan untuk duduk oleh ajudan. Saya duduk, saya tunggu aja. Setelah saya tunggu, tiba gilirannya pejabat yang saya mau temuin keluar mengantar tamu. Begitu dia buka keluar mengantar tamu, dia ketemu saya. Pak Herman, ada kabar? Apa kabar? Sehat? Ayo, ayo. Salam saya langsung saya ke dalam. Padahal dugaan saya tadi, andai kata dia ingat 3-4 tahun yang lalu ketika saya disuruh keluar. Mungkin dia bilang, aku gak mau lihat kamu lagi. Bisa jadi begitu kan? Tapi ketika firman itu, saya baca melekat di hati saya. Saya katakan, ini firman. Saya pakai firman. Itu kenyataan yang saya hadapi. Ada banyak saya bisa saksikan. Nanti kalau saya saksikan, jadi lama. Bapak Ibu mau cepat pulang. Saya udah janji 45 menit. Ini tinggal 5 menit. Padahal yang mau saya sampaikan masih banyak. Ya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan firman. Apakah Bapak Ibu pakai firman untuk menghadapi pencobaan-pencobaan? Tadi wanita yang mengalami pendarahan mengemil firman. Firman itu perlu digemahkan. Firman itu perlu diucapkan. Firman itu perlu dideklar. Firman itu perlu diproklamirkan. Saya mau tanya Bapak Ibu.
Indonesia kenapa merdeka? Ada yang bisa jawab? Halo Bapak Ibu. Benar, perjuangan dengan bambu runcing. Tapi kalau tidak ada Bapak Presiden Soeharto dan Soekarno yang berdiri di Jalan Penggangsaan Timur mengumumkan kepada seluruh dunia, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 1945, kami menyatakan itulah proklamir kemerdekaan itu yang membuat semua dunia tahu, oh Indonesia sudah merdeka ya. Oh, iblis pun ketika firman Tuhan disampaikan, iblis dengar, iblis menggetar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau katakan, jalan keluarnya adalah Tuhan sudah siapkan. Apakah Anda siap untuk mendengungkan firman itu? Apakah Anda siap untuk melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup? Ya, kalau kita siap melaksanakan firman Tuhan itu, maka kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita siap. Kadang-kadang ada yang sakit. Sakit takut. Catat dulu yang sakit. Supaya jangan takut. Mazmur 118 ayat 17. Yang sakit, khusus yang sakit ya. Catat Mazmur 118 ayat 17. Catat juga 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilu-bilunya aku sembuh. Ya, mari. Jangan takut. Gemakan itu, gemakan itu, gemakan itu. Perkatakan terus firman Tuhan. Kalau kita setia mempergunakan firman Tuhan dalam menghadapi pencobaan, Tuhan pasti janjinya iya dan amin. Janjinya tidak berubah. Semua perkataan Tuhan yang keluar dari bibir mulutnya, iya dan amin. Ya, semua perkataan. Bagaimana mujizat bisa terjadi di Kana? Karena para pelayan mentaati perkataan Tuhan. Tuhan katakan, isi, cedok, bawa kepada pemimpin perjamuan. Makanya tidak salah kalau Yesus katakan, perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulutku. Ya, kita baca dulu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 11, 55 ayat 11. Kita baca dulu. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini firman Allah. Dalam perjanjian baru yang setara dengan ini. Yohanes 6 ayat 63. Coba kita baca. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus yang keluar adalah roh dan hidup. Mari, imani itu. Itulah senjatamu. Itu senjata kita. Itu pedangmu, itu pedang kita. Ya. Oleh sebab itu, Paulus yang menuliskan firman ini, dia katakan apa? Dia katakan, pakailah senjata Allah. Ambillah selengkapnya senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Efesus 6 ayat 17 bagian. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Itulah senjata Allah untuk kita melawan kuasa kegelapan. Sehingga pencobaan-pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Untuk penutupnya saya ingin baca kembali supaya kita memahami. Saya ingin kita baca ulang. Ayat 16. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan.
awal bulan kita makan roti, minum anggur. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita makan roti, minum anggur, kita menyatu dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Itu harus kita sadari, itu harus kita selalu ingat. Tuhan besertaku. Tuhan besertaku. Tuhan sudah menyertaimu. Tuhan siapkan firman untukmu. Jangan lagi ya mengeluh seperti bangsa Israel ketika menoleh ke belakang. Katakan kepada Musa, Musa, mengapa kamu berseru-seru? Mana tongkatmu? Mana firman itu? Firman yang ada pada kita. Biarlah firman itu melekat di hidup kita, menjadi senjata kita, menjadi pedang roh. Ada tertulis seperti Yesus. Maka iblis akan lari daripada kita sudah menyatu dengan Tuhan dalam ini menguatkan kita. Oh, sungguh Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Kita sudah tahu hari-hari ke depan. Jangan kita biarkan kuasa kegelapan mengintimidasi kita. Jangan kita biarkan pencobaan-pencobaan itu mengalahkan kita. Karena Tuhan sudah siapkan pedang roh, firman itu untuk kita sebagai tameng, sebagai senjata kita untuk kuasa kegelapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri.